Memasak udah jadi bagian dari hidupku. Cumi rames mercon dengan nasi daun kemangi. Dari masak untuk suami sampai punya rumah kuliner Ray Utami. Aku juga suka dengan tantangan dan suka mencoba hal-hal baru. Cemplung aja. Di Ray Chef, aku akan ditantang untuk memasak menu-menu yang lagi viral dan legend tentunya. Akan ada review jujur juga loh tentang masakanku. Pedasnya oke sih ini. Oke ya. Selera gue sih begini ya. Selera. Tapi gue nggak tahu kalau orang lain. Dan inilah Ray Chef. Istimewa. Hai good friends, apa kabar? Ketemu lagi di Ray Chef. Tapi aku lagi bosen banget nih masak apa ya. Kayak bingung gitu masakan rumahan-rumahan terus. Jadi pengen yang beda, pengen yang ada tantangannya gitu. Oh, kita telepon aja agent kita. Bentar ya, aku telepon dulu. Jen? Jen? Ya, Lagi ngapain? lagi di jalan Kak. Kamu di sekitar Bogor kan? Iya. Oke, jadi kamu sekarang keliling-keliling Bogor, kamu cari makanan yang lagi viral, yang lagi viral. Ya, kamu cari makanan viral yang muncul di sosial media, di TikTok apa segala macam. Kalau bisa yang susah-susah. Aku mau recook. Siap. Jangan lama ya. Siap. 5 menit dari sekarang harus sudah nyampe. Cus. Oke? Oke, ya udah ntar aku transfer gampang itu, oke? Talangin dulu aja. Bye. Nah, si agent sudah bergerak. Dia bakalan cari makanan yang viral, makanan yang viral. Apa ya di Bogor makanan viral? Kita tunggu aja deh, ya. Nah, kalian pasti tahu dong, ini daerah yang lumayan terkenal kalau di Bogor. Di sebelah sana ada Istana Presiden, Kebun Raya Bogor. Jadi ini tuh daerah seputaran air mancur kalau kata orang. Kenapa gua ada di sini? Jadi di sini ada satu kios yang sebetulnya tuh nggak gede, tapi kata orang dia jual nasi rames model baru dan rasanya enak. Nah, kita cobain yuk. Ini dia tempatnya. Let's go. Sore, Kak. Nih, ada ikan cakalang, katanya yang recommended juga. Terus ada lidah sapi, sama cumi mercon. Nah, gua penasaran nih sama rasa rames cumi mercon. Terus, ini apa nih pilihan? Untuk pengordernya kakak bisa bebas pilih nasi atau pilih sambal. Yang Oh, Korea dan jeruk kita sedang sold out. Jadi tinggal 3 varian aja. oke. Jadi sebetulnya ada nasi daun jeruk, nasi kemangi, butter, sama nasi putih. Nah, gue sekarang mau nyobain yang biar agak aromanya enak gitu ya. Nasi kemangi, sambelnya biar seru. Pakai sambel, oh ini udah mercon, berarti pakai sambelnya korek. Gitu. Ada tambahan lagi kak? Udah itu aja sama leci aja. Ada tambahan lagi mungkin boleh tambahan dulu. Ya, itu aja. Makasih. Oke, sekarang waktunya kita buka. Tadi pesen nasi rames cumi mercon dengan nasinya daun kemangi. Dia lucu, dibungkusnya 2 kali. Pinggirin dulu, dibuka. Jadi kalau makan di pinggir jalan, makan ambil di take away, nggak berantakan kemana-mana nih. Penasaran ya? Tuh, kan? Gimana sih? Nah, wow. Ini sambal koreknya. Kita tuangin di pinggir. Sambal koreknya dia modelnya agak halus ya. Ini dapat kremesannya juga. Nih, tuangin kayak gini biar seru. Kalau dari wanginya sih udah menggugah selera banget nih.
Oke, waktunya kita buka. Set. Oke, kita cobain. Selamat mencoba. Wow. Wih. Ada suiran telurnya, cuminya banyak, ada orek tempenya juga. Hmm. Mantap. Wangi dari nasi daun kemanginya, terus dicampur sama cumi asin, sama kremesannya, pas dimakan tuh udah wangi, kriuk-kriuk, pedas semua. Wah, ngeblend deh. Enak banget sih. Wah. Mudah-mudahan Kare suka, terus dia bisa bikin kayak gini juga. Sambal merconnya nampol nih. Ini lihat deh. Ini tuh jadi daunnya karena nasi daun kemangi, jadi nasinya warnanya agak hijau-hijau gitu. Tuh. Ada irisan daun kemangi ya. Kalau dicium wangi. Oh. Nah, sekarang gue mau habisin dulu. Habis itu mau bungkusin Kare biar dia bisa ngeliat dan nyobain rasanya seperti apa. Habis itu dia coba masak juga buat Bang Pablo dan temannya. Oke. Kare. Nah, agentku sayang. Gimana, mana? Dapet dong. Ada piring nggak? 5 menit lebih 1 menit. Ya. 6 menit. Terus, aduh. Gaji turun nggak? Ya udahlah, potong 1.000. 1 menit. Nah, nasi rames yang lagi viral. Oke. Coba ambil piring dulu, Kak. Spiral apa sih? Kita Tunggu lihat bentar. nih. Nah, Tapi kan sama aja bungkus daun pisang. Terus spiral di mana? Dia tuh kan dibakar gitu ya. Dia wangi. Jadi nasinya wangi. Nah, kita buka nih biar seru ngelihatnya. Oke. Masih anget guys, masih anget good friends. Banyak juga ya dalamnya ya. Yoi. Waduh, dia nggak tanggung-tanggung nih cabenya dia pakai. Seru kan pilihan aku? Mantap kan? Siapa takut ngikutin yang lebih oke dari ini. Yoi. Lanjutkan. Oke, thank you. Thank bro. you. Bye. Bye. Oke, good friends, sekarang kita sudah ada di dapurnya Ray Chef. Nih, keren kan? Nah, tadi agent kita udah beli makanan namanya rames cumi mercon dengan nasi daun kemangi. Wah, lumayan panjang ya namanya ya. Dan aku mau challenge, aku mau recook dengan rasa yang lezat, pastinya lebih lezat lagi daripada yang tadi, lebih istimewa dan lebih premium. Wes, siap nggak? Kita kasih tahu bahan-bahannya. Tapi sebelumnya kita masak nasinya dulu ya. Ini dia bahan-bahannya. Bawang merah, bumbu dapur, daun salam, daun jeruk, serai, dan cabai merah besar. Kaldu, kita pakai kaldu ayam di sini, merek apa aja. Margarin, sesuai dengan namanya tentunya ada daun kemangi. Beras yang nantinya akan jadi nasi. Langsung aja kita bikin bumbu untuk nasinya. Pertama-tama, bawang merah kita geprek dulu. Kalau misalnya pakai ulekan lebih gampang, tapi kalau nggak ada pakai pisau juga bisa. Jadi kalau ngegepreknya itu inget aja kesalahan-kesalahan pasangan kita. Tuh kan, hancur kan? Jadi kita butuh 5. Kenapa 5? Saya suka bilangan yang ganjil. Nih. Hancur. Nah, satu lagi. Nah, biar lebih ini dicacah-cacah ya, biar lebih keluar, biar lebih juicy nih si bawangnya. Oke, sekarang kita piringin dulu. Mantap wanginya. Terus, nah daun salam ini sekitar 3 ganjil ya.
daun jeruk 5. Nah, ini genap karena memang cuma ada 2. Kita potong tengahnya. Ini nggak perlu diiris-iris ya. Kita buka aja gitu. Nah, kayak gini. Tuh. Ya kan? Oke. Dari sini lanjut. Ini 2 batang serai. Jangan lupa ujungnya dibuang dulu ya. Ujungnya dibuang dulu, jangan lupa dicuci. Ujung sama ujung kita buang. Baru kita rajang biar keluar wanginya. Ini pasti bakalan istimewa. Karena kita masak apapun itu harus serius ya, jangan main-main. Harus benar-benar kalau kita mau dibilang istimewa, kita harus menyajikan hasil karya yang istimewa. Karena makanan itu, masakan itu menurut aku itu, makanan itu adalah karya seni. Nah, ini udah masukkan ke sini, digabung ya. Nah, bahan yang tadi sudah kita geprek, potong dan cuci, kita masukkan ke rice cooker. Kita masukkan semua bahannya. Cemplung aja. Astagfirullahaladzim, aku ada yang lupa. Maaf ya, namanya juga manusia, tempat salah dan lupa. Harusnya tuh ada satu bahan lagi, yaitu lengkoas. Lengkoasnya ada di kulkas. Kita ambil dulu. Untung aja belum dimasak nih lengkoas guys. 2 jempol lah ya. 2 ibu jari. Ini kalau digeprek kayaknya keras, jadi kita potong-potong dulu. Baru kita gini aja. Harusnya ini kalau lengkoas begini digepreknya pakai ulekan guys, karena dia nggak selembut bawang, karena dia keras, jadi harus pakai ulekan. Oke, kita masukkan. Jangan lupa margarin, kita masukkan. Nah, nggak usah diaduk karena dia nanti ini sendiri, dan kita langsung tutup. Sorry, ini juga ketinggalan kaldu ayam. 1 sendok teh aja. Nah, 1 sendok teh. Let's get start. Oke, good friends, tadi itu dia bumbu nasinya. Sekarang kita akan bikin si cuminya, tapi aku siapkan dulu bahan-bahannya. Tapi sambil aku siapin nih bahannya, boleh dong di like, di komen, di subscribe. Atau kamu mau aku challenge bikin apapun bisa, langsung komen aja. Aku akan terima challenge dari kamu. Gitu, good friends. Oke, aku siapin dulu ya bahan-bahannya. Good friends, sekarang sudah ada nih bahan-bahannya di depan Ray. Kita mau masak cuminya. Langsung yang pertama adalah tentunya cumi dong. Kita ini cuminya sudah dipotong-potong dan udah direndam dengan air panas, kemudian ditiriskan sampai 3 kali biar dia nggak asin dan juga nggak keras. Terus si dalamnya yang kayak plastiknya itu kita ambil supaya pas dimakan tuh lebih enak, nggak ganggu gitu kan. Nih hasilnya seperti ini yang udah direndam air panas kemudian ditiriskan. Dan ada untuk bumbu halusnya. Panjang sekali. Ini 2 batang cabai merah besar. Terus kalau yang suka pedas bisa cabai cabai rawit merahnya itu bisa lebih banyak. Terus aku pakai bawang putihnya 4, dan ini ada cabai kering yang untuk menambah warna supaya merahnya merah banget. Jadi cantik gitu kan. Terus ini ada tempe yang sudah dipotong dadu. Dan bawang merah terpisah karena nanti dia nggak ikut bumbu halus, tapi kita nanti akan iris-iris. Dan juga ada daun jeruk, kaldu jamur. Kenapa aku pilih kaldu jamur? Karena si cuminya sendiri kan sudah mengeluarkan rasa asin, jadi kita nggak perlu lagi pakai garam dan kaldu ayam. Tapi kalau kalian suka bisa tambahin sendiri. Daun bawang dan daun salam. Sambil kita membuat cuminya, ini terakhir di nasinya ini kita masukkan dulu daun kemangi supaya lebih wangi ya. Kita lihat.
Nah, udah mulai matang, good friends. Kita masukkan ya daun kemanginya ya. Kalau kalian suka wangi, kalian bisa good friends bisa pakainya banyak. Kita aduk-aduk. Tuh, udah wangi banget sih. Belum pakai kemangi aja, ditambah lagi kalau pakai kemangi. Kemudian kita tutup sejenak. Lanjut kita bikin bumbu cumi. Yang pertama, si bumbu ini kita akan haluskan. Bumbu cabai dan bawang putihnya kita haluskan. Nah, biar lebih cepet, aku biasanya kita iris-iris ini dulu ya. Kita iris-iris kecil-kecil supaya dia nanti prosesnya tuh lebih nggak macet gitu ya. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Kemudian si cabainya ini sama, aku juga potong-potong gini dulu biar lebih gampang. Si bawangnya juga kita potong-potong kecil biar dia cepet halusnya. Kalau masak tuh harus fokus ya, jangan sambil mikir tagihan, jangan sambil mikir, aduh suami saya kok belum pulang gitu kan. Nanti potong tangannya kalau nggak fokus. Jadi kita tetap pandangan mata harus ke depan, fokus. Tuh. Dan masak tuh harus happy, good friends. Karena kalau misalnya happy, rasa di masakan kita juga jadi kayak berasa nggak hambar gitu loh. Ngaruh loh mood kita itu. Makanya aku kalau lagi nggak mood, aku nggak ke dapur. Ke mall. Nih, kita pakai minyak supaya nanti dia nggak benyek, nggak berair. Kita blendernya pakai minyak aja. Jadi airnya tuh diganti minyak, guys. Nggak usah ragu-ragu ya, naruh minyak nggak apa-apa kok. Banyak minyak, bumbu jadi lebih matang nanti. Kalau air itu kita harus hati-hati. Kalau kebanyakan air nanti malah nggak enak. Tapi kalau minyak it's okay. Nih hasilnya seperti ini nih. Cantik ya? Belum sih, belum hasilnya baru. Udah, mulai. Kita pakai yang terhalus, volume yang nomor 5. Nah, udah deh, nggak nyampe 5 detik. Bumbunya sudah jadi. Nah, kan bagus kan kalau pakai minyak. Kita tuangkan ke sini ya, untuk nanti. Oke. Nah lanjut, si bawang merah ini kita iris-iris untuk nanti ditumis. Apa kalau ngiris bawang merah tuh sedih, ngeluarin air mata. Karena di buku cerita bawang merah lebih jahat daripada bawang putih. Padahal kita nggak pernah tahu loh. Bisa jadi bawang putih yang memfitnah bawang merah. Jadi jangan gampang percaya ya guys. Kita pindahkan dulu ke sini untuk nanti kita tumis. Daun bawang. Jadi bawang sama daun bawang ini masih satu keluarga. Jadi dia sepupuan lah. Selera kamu ya, kamu mau tebel atau mau tipis. Kalau aku sih sukanya yang tipis aja. Nah, jangan terlalu tebal-tebal banget, seginilah. Saya berani bertaruh. Enak sekali pastinya. Ini daun bawang ini nanti kita taruhnya di akhir, karena daun bawang itu sifatnya nanti akan lebih cepat matang dan nanti dia gampang hangus. Jadi nanti kita taruhnya di akhir.
Sama juga dengan tempe. Tempe juga lembut ya, jadi nggak bisa digoreng lama-lama banget. Oke, sekarang kita masak bumbunya. Panaskan dulu kompornya. Jangan lupa minyaknya. Tunggu sampai minyak panas. Jadi hati-hati ya dalam memasak bawang. Ini kita harus bisa mengendalikan api seperti Avatar mengendalikan air. Jadi memasak itu seni. Bagaimana tentang kita bisa mengendalikan yang ada di depan kita. Oh, masak bawang itu nggak boleh lama-lama karena bawang merah dan bawang putih proses memasaknya beda. Jadi bawang merah sama bawang putih nggak akan pernah bisa bersatu. Harus bawang putih duluan. Karena kita bawang putihnya udah gabung sama yang bumbu halus, jadi ini cuma bawang merahnya aja biar wangi. Masukkan ini daun salam, daun jeruk. Bawangnya udah mulai halus ya good friends. Nah, si bumbu ini kita tuangkan. Bumbunya merah sekali. Mantap. Biarkan dia matang dulu sampai dia berubah warna, terus sampai agak menyusut sedikit. Kalau aku sih senangnya yang agak kering, jadi kita tidak usah pakai air lagi sedikit, nggak usah. Nanti dia basah, lebih baik kayak gini. Masukkan ini kaldu jamur, agak banyak aja soalnya kita nggak pakai garam. Ini belum matang ya, jadi bumbunya ini biarkan matang dulu, sabar. Nggak boleh terburu-buru kalau masak. Kalau nggak matang nanti dia bau dirinya, bau bawangnya, bau cabenya. Tapi kalau misalnya kita matang, itu bisa nggak gampang basi juga, bisa tahan sampai berhari-hari. Dan untuk memasak makanan yang awet dan gak gampang basi, tipsnya adalah barang-barang itu harus higienis. Jadi sodetnya dicuci dulu. Terus si wajannya cuci dulu. Terus udah gitu bahan-bahannya juga harus dicuci. Bawang merah, bawang putih dicuci semua. Lalu bumbunya dimasak sampai matang sekali. Baru dari situ kita bisa tahan simpan di kulkas berhari-hari. Dan ini udah mulai mau matang ya. Siap-siap kita masukkan cumi. Oke, good friends, udah sedikit lagi hampir selesai. Kita masukkan dulu tempe yang sudah digoreng terlebih dahulu, tapi setengah matang aja. Soalnya nanti kan dia proses memasaknya 2 kali, jadi biar nggak kering, digorengnya ala-ala aja. Dan terakhir kita masukkan yang hijau-hijau, yang cantik-cantik. Ini dia. Daun bawang sama kayak baju aku. Masukkan semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini yang bikin warnanya cantik karena si merah ketemu si hijau itu warnanya kontras. Jadi masak itu juga harus dipikirkan. Warna-warnanya, rasanya, kematangannya, kehigienisannya. Jangan asal-asalan, harus setulus hati, sepenuh hati gitu loh. Karena beda loh masakan yang
dibuat asal-asalan, sama masakan yang dibuat terburu-buru, sama masakan yang dibuat benar-benar preparation itu benar-benar bagus gitu. Nah ini aku lagi mood, jadi bagus, cantik hasilnya. Nah setelah daun bawang masuk ini nggak boleh lama-lama ya, nanti kalau daun bawangnya terlalu matang juga akan pahit, terus nanti layu banget. Udah kita matikan aja kompor, karena begitu mati juga dia tetap akan, proses memasaknya masih tetap lanjut karena si wajannya itu juga masih panas. Sudah matang, wangi, dan dia teksturnya juga udah berubah, udah agak menciut cuminya, dan bumbunya udah agak berkurang, berarti tandanya sudah menipis, sudah matang. Ini sih bener-bener makan pakai nasi panas-panas gitu ya. Aduh, enak banget. Nggak ada yang ngalahin. Mantap. Oke. Kita akan memproses si daunnya dulu. Daun pisangnya. Nah, kalian kalau beli di pasar ya, good friends. Ini kan masih kotor. Kita lap-lap dulu ya. Lap-lap dulu. Lapnya segaris dengan si daunnya ini. Jangan dia kesana nanti robek. Jadi harus gini. Nah, harus seirama, jangan lupa dibolak-balik. Nah, yang sudah ini kita pisahkan. Sebenarnya daunnya ini harusnya belinya yang lebih lebar ya. Nah, kalau beli tuh segini tuh 5.000, murah banget. Jadi berapa lembar yang gede-gede itu segini cuma 5.000. Bahkan kalau ibu nggak malu ya, good friends nggak malu, tawar aja 10.003. Saya kadang juga dapat 10.003. Nah, udah bersih, kita nyalakan kompor. Ini trik tradisional ya. Trik tradisional untuk supaya si daunnya ini lemes. Kita bakar-bakar gini tuh. Supaya dia nggak nggak robek. Jadi dia biar dilemes. Sebenarnya kalau misalnya mau sabar itu dijemur. Dijemur selama misalnya ada panas nih. Tapi kalau misalnya mau cepat aja ya udah pakai kompor. Bolak-balik. Tuh kan sampai dia ini nih kayak berminyak gitu ya. Sampai dia mengeluarkan minyak, dia lemes. Kalau belum mengeluarkan minyak dia masih bisa sobek. Shit. Masa apa yang? Ya ampun, ngagetin aja. Hah? Daun pisang. Masa aku makan daun pisang begini? Ya ampun, kamu cek deh ke pasar, harga-harga pada naik. Apa? Harga daun pisang? Masa aku makan daun pisang ada-ada aja? Ya coba kamu makan dulu, habis kamu makan baru nanti aku makan. Enggak lah ya, aku nggak sejahat itu. Terus? Nih ya, aku lagi memasak rames cumi mercon dengan nasi daun kemangi yang dibungkus daun pisang. Wah, daun bungkus Papua. Oh enggak? Bukan daun pisang. Tapi aku tahu. Dikasih tetangga kita. Ini pasti makanannya suami Krisdayanti kan? Hah? Kok bisa? Iya kan? Raul Rames. Rames mercon. Oh, rames mercon. Dasar Oke. kamu tuh ya. Terus apa yang harus dibantu? Enggak? Oh, kamu mau bantu? Enggak sih? Terus kenapa kamu nanya kalau nggak mau bantu? Ya kan aku tanya doang, apa yang harus dibantu, nanti aku suruh orang bantu. Ini nih, nggak usah suruh-suruh orang lah. Nggak usah? Iya, ini kamu gampang. Ya udah, nanti aku bantu makan aja, ya. Oke? Bantu makan. Iya, bantu makan, aku harus rasain. Oke? Ya udah. Tapi aku ajak teman aku boleh? Cewek cowok? Hah? Cewek cowok? Cewek, cantik, seksi, bohai. Gak ada. Wih, gede. Yang Serius. gede. Tapi nggak boleh aku cewek ah. Nggak apa-apa, udah. Nanti aku kabur lagi dari rumah. Jangan kabur, ini curhan. Ya, aku nanti ajak teman aku ya. Ya udah kalau itu cowok nggak apa-apa. Ya, ini kok basah? Habis masak. Oh, masak. Ya udah. Oke. Ya udah tungguin ya bentar ya. Sip. Kamu becek juga ya? Yuk. Keringat. Dasar ya suami kayak gitu ya. Good friends. Maunya enak aja, maunya terima beres, mentang-mentang dia yang ngasih uang belanja. Oke, ini udah kita jabarin aja gini ya. Kita tengok dulu lah nasinya udah sampai mana. Wow. Nah, dia sudah wangi, aduk-aduk lagi.
kita angkukin dulu biar lebih gampang. Wah, mantap. Tuang ya. Nah, segini cukup. Kita tuang si cumi di atasnya. Sesuai selera. Kalau mau pedas kasih yang banyak. Wah, ini paling nikmat nih. Yang nggak suka cumi, aduh. Oke. Kita bikin yang panjang-panjang gitu. Ya kan? Ya, walaupun ini bungkusnya tidak sesempurna yang dibayangkan, tapi rasanya mantap. Karena ini juga daun pisangnya kan dikasih, jadi dikasihnya kecil-kecil seadanya. Nanti kita beli yang lebih gede lagi. Oke, good friend. Apa-apa kayak gini, tapi rasanya loh dijamin. Nah, oke, ini kita sudah siapkan. Kita pakai ini aja nih, wajan untuk memanggang. Panaskan dulu wajannya. Nah. Wah, harus dibulak-balik sampai daunnya agak gosong sedikit, baru dia keluar wangi. Udah kayaknya ya, cukup. Matikan kompor, simpan di piring saji. Waduh, pas nih udah mau hujan. Bentar lagi hujan besar, nasi anget ditemani oleh hujan. Dan ini dia rames cumi mercon dengan nasi daun kemangi dibungkus daun pisang ala Ray Chef. Istimewa. Panggil suamiku dulu. Yang udah jadi nih makanannya. Gimana nih motor apa yang mau lu beli lagi? Nggak ada lah, nggak ada duit gua. Ya? Oh iya. Masa? Iya. Sama dong kalau ada gitu. Aduh. Bagi gua dong duit. Nggak ada gua. Masa nggak ada? Sama sekali. Hei. Apa tuh? Ada Mas Haris, pas banget nih. Ini namanya. Wow. Dilihat dulu deh. Wah, Namanya rames cumi mercon dengan nasi daun kemangi. oh. Ini buatan Kari sendiri. Ini bukan daun pisang ya? Oh, ini satu aku beli, satu aku bikin. Oke. Tapi aku nggak mau ngasih tahu yang mana. Oke. Terus? Silakan dicobain dua-duanya. Pilih gua ya. Yang ini kamu bikin, yang ini kamu beli deh. Pokoknya cobain aja. Ini tuh dulu. nasi apa lemper ya? Ini nasi. Oh, nasi ya? Ini bacang. Oh, bener juga ya. Bacang ini. Kalau lemper nggak segede ini, Pak. Oh, jadi ini ada dua masakan, yang satu Kari itu beli, yang satu Kari bikin sendiri. Langsung dibikin. Detik. Oh, jadi kita disuruh challenge untuk ini ya, mana? Ya, cobain. Nyobain ya? Nah, cobain. Oke. Nggak pakai babi bubi, Bung. Mari kita coba. Harusnya? Ini orangnya ada dua. Kamu aja, aku nggak. Aku Ini nggak bisa nih? itu dibuka dulu. Oh, dibuka dulu. Orangnya ada dua, piringnya ada 4. Mungkin mau nambah ya? Bisa. Loh, jadi kita coba mana dulu, Bro? Kita cobain sekarang. Oke. Satu, Yang mana dulu? 1, dua. 2, ya. Cie. Masih ada kok. Oke, gua cobain Yang mana ini deh. dulu? Yang itu ya. Oh, jadi Karena bersilangan lebih besar, berbeda. karena lebih besar. Oh. Ini Oh, karena- berarti beda ini ya, beda pembuatan ya? Iya. Ya udah, yuk. Ini Ya, coba dituang. Tuang. tuang ya. Wih. Wih, gunung. Aromanya mantap banget ya. Masa sih? Iya. Aromanya ya. Aroma mantap. Ini aremanya mantap ya. Yuk, kita coba. Jadi kita cobain ya. Yang jujur ya. Oke. Sekarang nih. One. Semoga. Ya. Tapi mau tambah kremesnya juga bisa loh. Oh, ada kremesnya. Nah, biar tambah enak tuh. Waduh. Ambil dulu kremesnya. Nah, itu bukan begitu. Maksudnya Tabur ya? kremesnya ditabur. Oh, kebalik. Benar. Kasih bagi 2. Biar sama-sama. Tuh, ini.
Gini dong, biar kayak sep-sep gitu. Ah, Biar rata. Bismillah. Kayak nasi ya. Kalau ini kurang gurih nih. Kurang gurih. Nasinya atau bumbunya atau apanya? Telur ya. Telurnya. Kan ada Telur rasanya, bumbunya dong. Masa telur? bumbunya. Oh, bumbu di nasinya. Bumbu di nasinya itu kurang gurih, tapi kalau lauk-lauk ininya Telurnya, pedas atau gimana? tadi kamu bilang ada cuminya ya? Iya tuh harus ada cumi-cumi. Cuminya aku kecil-kecil ya. Iya biar bisa makan. Mas Farid gimana ini rasanya? Kalau ini cuminya kerasa banget ya. Terus aroma kemanginya juga tajam banget nih. Ini enak banget lah. Nah sekarang gantian Mas Farid cobain yang itu. Boleh, boleh. Bentar ya. Sama kamu cobain yang ini. Kebalik ya? Ini lempernya gede banget ya. Cobain ya. Cobain ya. Kalau ini nggak ada kacangnya. Yang tadi ada? Ya, Oh dari si tempenya itu kali ya? berarti ya ada kacang-kacangnya. Coba. Coba ini kita Kamu rasakan. suka kacang? Iya. Ini cuminya berasa, pedasnya nampol, lebih gurih dari ini. Oh jadi lebih si bumbunya itu lebih main ya? Hmm. Kalau itu Mas Aris yang itu gimana? Kalau ini kemanginya masih kurang sih baunya. Terus cuminya juga dikit banget. Kebanyakan nasi ya? Iya. Cuminya terlalu sedikit. Ini cuminya mantap, Niat ya? enak berasa. Tapi semuanya enak sih. Jadi memang plus minus sih dari semua ini sih. Kalau disuruh milih, enakan mana? Yang pertama dong. Yang ini lah, Oh berarti sama ya selera kalian ya? ini lebih enak. Kecil kan yang ini kan? Ya yang kecil. Sebelah kanan nih. Enak nih. Tapi enak yang ini. Aja deh. Oke. Gitu. Kan mau habis sama dia. Berarti nanti kalau aku mau nge-recook lagi, aku butuh loh. Butuh apa? Ya kamu sama Mas Arif datang ke sini untuk Ngerasain ya? makanan yang aku recook itu. Kan orang yang menilai, kalau aku sendiri ya Oh, menurut aku siap, enak. siap. Tiap hari nggak apa-apa. Info ya. Sehari 3 kali lagi ya. 5 kali. Gak perlu tanggung-tanggung. Iya, ini lebih enak. Kan? Lebih kerasa ya bumbunya ya. Oke, makasih banyak ya. Ya. Kalian udah makan makanan aku dan makanan yang dibeli. Oke. Sekarang aku mau beres-beres dulu. Tadi habis masak berantakan. Sip, sering-sering. Oke. Jangan lupa Thank you, datang Kak, lagi ya. loh. Siap. Thank Pasti you. nanti datang. Bye. Bye. Yes, aku sudah berhasil merikuk makanan yang restonya lagi masuk TikTok, lagi viral. Aku rikuk dengan lebih enak dan terbukti. 2 orang tadi, suamiku sama temennya, dia bilang enak dan aku nggak kasih tahu loh yang mana yang punya aku sama yang mana yang buatan resto itu gitu. Jadi benar-benar real. Nah, buat kalian yang pengen banget nih, bener nggak sih masakan Ray Utami nih di Ray Chef ini enak apa enggak? Cobain datang ke rumah kuliner Ray Utami di Sentul, di Ruko Janggelen Avenue, Blok C3B nomor 31 gitu. Dan jangan lupa tungguin aku di episode selanjutnya. Aku mau nge-recook apa aja nih kira-kira ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komen. Yes, akhirnya aku bisa bersenang-senang. Happy banget aku. Bye-bye.